Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Eka Kurnia Fitri, NPM A1G022014, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan materi bab 12 yaitu Kepemimpinan Sekolah Efektif, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Adapun tujuan dari pembelajaran materi ini yaitu untuk mengetahui tentang A. Konsep kepemimpinan, B. Faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan, C. Teori kepemimpinan, D. Syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan, E. Fungsi kepemimpinan, F. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, G. Kunci kesuksesan kepemimpinan, H. Gaya kepemimpinan. A. Konsep kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin, yang berarti bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin, lahirlah kata kerja memimpin, yang mana artinya membimbing atau menuntun dan benda. Jadi, kepemimpinan adalah kemampuan ataupun usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang dari tim maupun kelompok agar mau bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif, serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi ataupun sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. B. Faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Menurut Asmendri pada tahun 2012, perilaku seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Misalnya, A. Pengertiannya tentang kepemimpinan, B. Nilai ataupun hal yang dikejar dalam kepemimpinan, C. Cara orang menduduki pangkat kepemimpinannya, D. Pengalaman dalam kepemimpinan, E. Pandangan seseorang tentang manusia. Yang kedua ada faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Yang ketiga, faktor lembaga yang dipimpin. Yang keempat, faktor-faktor legal. Yang kelima, faktor lingkungan sosial. Yang keenam, faktor perubahan dan pembaharuan dalam teori dan bidang pembaharuan atau bidang pendidikan. C. Teori kepemimpinan. Teori-teori menurut Said 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori orang terkemuka atau Great Man Theory. Yang kedua, teori lingkungan atau Environmental Theory. Yang ketiga, ada teori pribadi dan situasi atau Personal Situation Theory. Yang keempat, ada teori interaksi dan harapan atau Interaction Expectation Theory. Yang kelima, ada teori humanistik. D. Syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Asmendri 2012 mengungkapkan bahwa syarat dan proses seorang pemimpin pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji. Yang kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. 4. Berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan. E. Fungsi kepemimpinan. Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok menurut Kurniadin dan Masyali 2012. Yang pertama, ada fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi ataupun satu arah. Yang kedua, fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Yang ketiga, ada fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Yang keempat, fungsi delegasi, yaitu fungsi yang dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan kewenangan, membuat ataupun menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Yang kelima,
fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. F. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Menurut Black dan Moulton pada tahun 1964, dalam memimpin sebuah organisasi diperlukan beberapa elemen yang dapat mengantarkan sebuah kepemimpinan yang efektif, yaitu yang pertama, inisiatif. Pemimpin harus tanggap dalam keadaan dan kondisi organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, inquiry, yaitu dalam memimpin, maka seorang pemimpin harus memiliki informasi yang komprehensif tentang hal yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, advokasi, yaitu dukungan yang sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan. Yang keempat, ada conflict solving, yaitu pemimpin selain memiliki inisiatif dan kreatif, juga dituntut harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam organisasi. Yang kelima, ada decision making. Seorang pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinannya dituntut harus memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu yang terbaik bagi jalannya organisasi. Yang keenam, yaitu ada critical, yaitu jiwa kritis ini menuntut kejelian pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi. G. Kunci sukses kepemimpinan. Menurut Mulyasha 2013, ada 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah, yaitu mencakup yang pertama ada visi dan misi yang utuh, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga keteladanan, yang keempat memberdayakan staf, yang kelima mendengarkan orang lain, yang keenam memberikan layanan prima, yang ketujuh mengembangkan orang, yang kedelapan memberdayakan sekolah, kesembilan fokus pada peserta didik, dan yang terakhir 10 yaitu manajemen yang mengutamakan praktik. H. Gaya kepemimpinan. Menurut Asmendri 2012, ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tipe otoriter, yaitu pemimpin yang membuat keputusan sendiri, karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Yang kedua ada demokratis, yaitu pemimpin berusaha melibatkan kelompok dalam pengambilan keputusan, menghargai inisiatif, pendapat dan ide dari anggota, lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan individual. Adanya pendelegasian wewenang ini dan tanggung jawab, biasanya keputusan diambil atau dilakukan dengan musyawarah. Yang ketiga ada kendali bebas atau laissez-faire, yaitu pemimpin seperti tidak melakukan fungsi kepemimpinannya dan sifat kepemimpinannya itu tidak tampak. Yang keempat ada tipe pseudo-demokratis. Seorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja yang demokratis, padahal pada dasarnya tindakan bersifat otoriter ataupun absolut. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga mudah untuk dipahami. Thank you for watching my video and see you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.